Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Miarana, NIM 19060023. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas kuliah teori mikro yang dibimbing oleh dosen Bu Dewi Zaini Putri SEMM yang membahas tentang permintaan perorangan dan permintaan pasar. Yang pertama, permintaan harga. Nah, ini adalah contoh kurva dari permintaan harga. Pada kurva A, konsumen membeli 12 unit pangan dan 4 unit sandang yang mencapai tingkat utilitas yang berhubungan dengan kurva indiferensi UR. Kemudian perhatikan kurva B yang menunjukkan hubungan antara harga pangan dan dengan jumlah permintaan. Sumbu horizontal mengukur jumlah pangan yang dikonsumsi, sedangkan sumber vertikal pada kurva B mengukur harga pangan. Titik G pada kurva B selaras dengan titik B pada kurva A. Pada titik G, harga pangan adalah senilai $1 dan konsumen membeli 12 unit pangan. Berikutnya kurva permintaan perorangan. Kurva permintaan perorangan berkaitan dengan jumlah suatu barang yang akan dibeli oleh seorang konsumen pada harga barang tersebut. Kurva permintaan mempunyai dua sifat penting. Yang pertama, tingkat utilitas yang dapat dicapai berubah karena adanya pergerakan sepanjang kurva. Makin rendah harga produk, makin tinggi tingkat utilitasnya. Yang kedua, pada tiap titik kurva permintaan, konsumen memaksimalkan utilitas dengan memenuhi persyaratan bahwa tingkat substitusi marginal pangan untuk sandang adalah sama dengan rasional harga pangan dan sandang. Pada saat harga pangan jatuh, perbandingan harga dan MPS juga akan ikut jatuh. Berikutnya perubahan pendapatan. Efek suatu perubahan pada pendapatan dapat dianalisis dengan cara yang hampir sama dengan perubahan harga. Berikut adalah contoh kurvanya. Pada kurva A menunjukkan pilihan-pilihan konsumsi yang akan dibuat seorang konsumen ketika mengalokasikan pendapatannya tetap untuk pangan dan sandang. Ketika harga pangan senilai $1 dan harga sandang senilai $2, seperti pada kurva A, jumlah sandang diukur pada sumbu vertikal dan jumlah pangan pada sumbu horizontal. Mula-mula pendapatan konsumen adalah sebesar $10. Pilihan konsumsi yang memaksimalkan utilitas adalah pada titik A, yang mana pada titik ini ia membeli 4 unit pangan dan 3 unit sandang. Pilihan 4 unit pangan ini terlihat pada kurva B dengan E pada kurva permintaan D1. Kurva permintaan D1 adalah kurva yang melukiskan bahwa kita mempunyai pendapatan yang tetap sebesar $10 dengan harga pangan yang beragam. Karena harga pangan tetap, kita hanya akan mengamati satu titik tunggal, E pada kurva permintaan ini. Barang normal versus barang inferior. Dalam hal ini, barang-barang dinyatakan normal, yakni konsumen ingin membeli barang tersebut lebih banyak bila pendapatan mereka meningkat. Dalam beberapa kasus, jumlah permintaan jatuh bila pendapatan naik, dan elastisitas permintaan karena pendapatan menjadi negatif. Inferior berarti bahwa konsumsi jatuh pada waktu pendapatan naik. Contoh barang inferior yaitu seperti hamburger. Hamburger dikatakan sebagai barang inferior bagi beberapa orang karena bila pendapatan mereka naik, mereka lebih sedikit membeli hamburger dan lebih banyak membeli bistik yang harganya lebih mahal mungkin. Untuk tingkat pendapatan yang relatif rendah, baik hamburger maupun bistik adalah barang normal. Namun, ketika pendapatan kita naik, kurva konsumsi pendapatan melengkung ke belakang. Pergerakan ini terjadi karena hamburger menjadi barang inferior. Konsumsinya menurun bila pendapatannya meningkat. Berikutnya kurva Engel. Kurva konsumsi pendapatan dapat dipakai untuk menyusun kurva Engel yang menghubungkan jumlah suatu barang yang dikonsumsi dengan pendapatan perorangan. Berikutnya substitusi dan komplement. Barang disebut sebagai barang substitusi jika kenaikan harga satu barang mengakibatkan kenaikan jumlah permintaan barang lainnya. Contohnya bila harga karcis bioskop naik, kita perkirakan bahwa orang lain akan berpindah lebih banyak kepada menyewa video karena karcis bioskop dan video merupakan barang substitusi. Barang disebut barang komplement bila naikkan harga suatu barang mengakibatkan penurunan jumlah permintaan terhadap barang lain. Nah, contohnya bila harga bensin naik, otomatis orang-orang akan mengurangi konsumsi penggunaan bensin. Kita perkirakan bahwa oli motor juga akan turut menurun karena bensin dan oli motor dipakai secara bersamaan. Dua barang disebut independen. Perubahan harga
satu barang tidak mempengaruhi jumlah permintaan terhadap barang lain. Satu cara untuk melihat apakah barang tersebut substitusi atau komplement yaitu dengan cara meneliti kurva konsumsi harga. Pada kemiringan harga yang menurun dalam kurva konsumsi harga, pangan dan sandang merupakan barang substitusi. Penurunan harga pangan mengakibatkan turunnya konsumsi terhadap sandang. Demikian pula pangan dan sandang merupakan barang komplement pada bagian kemiringan yang naik dalam kurva. Penurunan harga pangan memicu konsumsi sandang menjadi lebih besar. Yang kedua, efek pendapatan dan substitusi. Jatuhnya harga barang mempunyai dua efek. Yang pertama yaitu konsumen akan cenderung beli lebih banyak barang yang harganya menjadi lebih murah dan membeli lebih sedikit barang tersebut yang sekarang harganya relatif murah. Reaksi atas perubahan harga relatif barang itu disebut sebagai efek substitusi. Kedua, yaitu karena salah satu barang sekarang lebih murah, konsumen menikmati kenaikan daya beli mil. Mereka lebih untung karena dapat membeli jumlah barangnya sama dengan uang yang lebih sedikit, sehingga mereka mempunyai sisa uang untuk membeli barang tambahan lainnya. Perubahan permintaan akibat dari perubahan dalam daya beli real ini disebut sebagai efek dari pendapatan atau efek income. Berikutnya efek substitusi. Jatuhnya harga mempunyai efek substitusi dan efek pendapatan. Efek substitusi adalah perubahan konsumsi pangan yang terjadi akibat perubahan yang membuat pangan relatif lebih murah daripada sandang. Substitusi ini ditandai oleh gerakan sepanjang kurva indiferensi. Berikutnya efek pendapatan. Efek pendapatan yaitu perubahan bahan konsumsi pangan yang disebabkan oleh peningkatan beli dengan harga relatif konstan. Efek total dari perubahan harga secara teoritis didapat dari penjumlahan efek substitusi dan efek pendapatannya. Rumusnya adalah efek total atau F1 dikali F2 sama dengan efek substitusi F1E ditambah efek pendapatan E dikali F2. Nah, berikutnya kasus khusus barang given. Secara teori, efek pendapatan mungkin cukup besar untuk menyebabkan kurva perubahan harga kemiringannya menjadi naik. Jenis barang disebut barang given atau given good. Pada prakteknya, barang given jarang sekali dilakukan karena membutuhkan efek pendapatan negatif yang besar. Tetapi, efek pendapatan biasanya kecil secara individu. Sebagian besar hanya merupakan bagian kecil dari anggaran konsumen. Dan efek pendapatan yang besar sering berkaitan dengan barang normal daripada barang inferior. Berikutnya permintaan pasar. Dari permintaan perorangan ke permintaan pasar. Agregat permintaan perorangan menjadi permintaan pasar tidak hanya bersifat teoritis. Dalam praktiknya, hal tersebut menjadi penting apabila permintaan pasar disusun dengan permintaan berbagai kelompok demografi berbeda atau dari konsumen yang berada di daerah yang berbeda. Berikutnya elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan dapat dirumuskan sebagai EP sama dengan delta Q per Q per delta P per P sama dengan P per Q dikali delta Q per delta P. Permintaan tidak elastis. Apabila permintaan tidak elastis, yaitu EP lebih kecil daripada nilai absolutnya 1, jumlah permintaan relatif tidak bereaksi pada perubahan harga. Akibatnya pengeluaran total untuk produk meningkat apabila harga naik. Berikutnya permintaan elastis. Sebaliknya, apabila suatu permintaan elastis atau EP lebih besar dari nilai absolutnya 1, pengeluaran total untuk produk turun apabila harga naik. Permintaan isoelastis. Apabila permintaan karena harga adalah tetap sepanjang kurva permintaan, kita menyebut kurva tersebut sebagai isoelastis. Yang keempat yaitu surplus konsumen. Surplus konsumen dan permintaan. Contoh surplus konsumen dan permintaan. Ketika memutuskan berapa karcis yang akan dibeli, mahasiswa tersebut mungkin menghitung sebagian berikut. Karcis pertama seharga $14, tetapi nilainya $20. Perkiraan $20 ini diperoleh dengan menggunakan kurva permintaan untuk menemukan jumlah maksimum yang akan dibayarkan oleh mahasiswi tersebut untuk sebuah karcis tambahan.
Karcis pertama layak dibeli karena menghasilkan $6 nilai surplus di atas harga pembelian. Karcis kedua juga layak karena menghasilkan surplus sebesar $5. Karcis ketiga menghasilkan surplus $4. Namun yang keempat hanya menghasilkan surplus sebesar $3. Yang kelima sebesar $2, yang keenam sebanyak $1. Yang ketujuh, mahasiswa itu tidak akan mempedulikan pembelian karcis nomor 7 karena surplusnya sudah 0 dan lebih suka untuk tidak membeli lebih dari itu karena nilai setiap karcis bertambah lebih kecil dari harganya. Dalam hal ini, surplus konsumen sama dengan $6 ditambah $5 ditambah dengan $4 ditambah dengan $3 ditambah $2 ditambah $1 sama dengan $21. Karena kurva permintaan individu berbeda, kurva permintaan pasar bentuknya menjadi garis lurus. Surplus konsumen ditunjukkan sebagai segitiga yang berbayang, yang adalah setengah dikali $20 dikurang $14 dikali 6.500 sama dengan $19.500. Jumlah ini adalah keuntungan total konsumen dikurangi dengan berapa yang mereka bayar untuk tiket tersebut. Kelima, eksternasi jaringan. Efek Banwangon. Banwangon efek yaitu keinginan untuk bergaya untuk memiliki barang karena hampir setiap orang mempunyai atau karena iseng. Efek ikut-ikutan sering timbul pada mainan anak-anak. Eksploitasi efek ini adalah tujuan utama dari pemasaran dan iklan mainan tersebut. Seringkali efek ikut-ikutan ini merupakan kunci keberhasilan dalam penjualan pakaian. Karena efek ikut-ikutan tadi, pasti mereka mengikuti pergerakan tren. Berikutnya efek snob. Efek snob mengacu pada keinginan untuk memiliki barang eksklusif atau unik. Jumlah permintaan barang snob akan lebih tinggi bila semakin sedikit orang yang memilikinya. Hal itu dapat dilihat seperti karya seni yang langka, mobil sport yang dirancang khusus, dan pakaian yang dibuat menurut pesanan merupakan barang-barang snob. Baiklah, sekian materi yang saya dapatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.